loh, Bu. Ibu umurnya berapa sekarang? Berarti kita menyamakan frekuensi bahasa tubuhnya orang tua ya Pak ya. Ibu umurnya berapa sekarang? Saya 57. 57. Saya pengen tanya, circle pertemanan Ibu makin besar apa makin kecil? Makin besar Pak. Circle pertemanan Ibu? Ya makin Yakin, banyak Bu? berarti. Temen mah makin banyak. Sohib, kopeng, sahabat yang bisa ngobrol itu, yang tahu Ibu luar dalam itu makin banyak apa makin sedikit? Makin sedikit, makin sedikit. Makin sedikit. Itu yang mau saya maksud. Kalau teman makin lama betul makin banyak. Makin kesini kan kita makin tahu, makin tua itu. Mana benar-benar teman yang tahu perasaan kita, yang memahami kita, jarang makin kecil itu Pak, Bu, circle-nya. Bahkan kalau umur sekarang ini, teman yang paling dekat itu pasangan hidup kita ada. Udah gitu doang. Kadang-kadang begitu sekarang. Iya. Kebayang Bu, kalau ibu kita teman hidupnya udah nggak ada, gitu ya. Ada aja jarang ngobrol, misalnya begitu karena sama-sama sudah tua, gitu ya. Nggak ada. Iya. Kebutuhan emosional dia kira-kira apa kira-kira? Kan perhatian dan kasih sayang itu. Betul nggak? Iya, betul. Kalau dia ngobrol berlebih itu Bu, perhatiin. Ini kan orang yang tipe banyak ngomong itu, kan gitu ya. Oh, tipenya tipe panas gitu ya. Hasrat dia pertama senang-senang, yang kedua mengendalikan. Hasrat dasarnya itu senang banget kalau diajak jalan-jalan kan gitu ya. Senang banget kalau omongan dia didengerin kan begitu. Senang banget kalau omongan dia dilaksanain. Itu tuh orang yang tipenya seperti. Tapi kebutuhan emosional dia perhatian, kasih sayang, dukungan, kemudian penghargaan. Ini Ibu lihat di bagian yang lingkaran yang bagian dalam itu Bu. Tapi ini mah kelewatan, ibu saya ngomong repet terus, ya ibu modifikasi dong. Kalau ibu kasih asin, manis, sama makan makanan yang sifatnya pedas, makin nambah dia. Paham maksudnya Bu? Paham, paham. Maka kasih sifat makanan yang sifatnya hambar. Gitu loh. Nih kayaknya ibu kasih labu parang deh. Kolak labu parang, tapi santannya sedikit, gulanya sedikit aja gitu, atau air rebusan labu parang gitu. Kemudian nanti ibu ya minum jeruk, jus jeruk begitu ya, gulanya kasih madu aja gitu, jangan dikasih gula gitu misalnya, yang sifat-sifatnya gitu. Sayurannya yang dibanyakin, jangan dagingnya yang dibanyakin, walaupun ibu hobinya makan daging dulunya. Betul tak Bu? Iya. 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 Jadi kan nggak suka sayur dia. Memang qadarullahnya karakter ibu saya seperti itu ya. Nah terus di rumah kan bapak saya juga masih ada. Bapak saya itu 80 tahun. Bapak saya itu justru emang orangnya pendiam banget gitu. Iya makanya awet. Iya. Iya. Makanya kalau cari pasangan itu panas sama dingin. Iya. Jadi kalau ibu saya memang kita harus turunkan, kalau bapak saya justru memang kita harus naikkan gitu loh Pak. Iya, betul itu. Iya. Dari pola perilaku makan aja udah biasa Bu. Jadi kalau ibu nanti kasih makannya tadi banyakin sayurnya, jangan banyak pedas sama manisnya gitu. Ya kalau nggak suka manis dia kadang-kadang suka yang asin, ini kurang asin nih gitu. Bapak sebaliknya nggak doyan itu yang namanya asin, senangnya yang biasa-biasa aja. Bapak ya ditambahin tuh, kebalikan dari ibu makanannya. Gitu kalau soal makanan. Terus ketika ngobrol dia dipancing. Kalau terlalu diam dia Bu, berlebihan diamnya, berlebihan nggak ngomongnya, itu bisa sakit dia. Itu orang ketika disakutin sama orang, dendamnya luar biasa itu orang yang tipe begitu. Iya, betul. Gitu ya. Paham ya Bu ya? Ibu sama teman-teman semua ini ketika baca chart ini, jadi pengen bereksperimen. Suami saya kayak mana ya tipenya? Orang tua saya sekarang tipenya seperti apa ya? Ini ketika terjadi konflik, gimana ya caranya begitu? Termasuk anak-anak Bu. Ketika ada kita berarti makanan juga harus dirubah gitu. Jadi yang mau saya sampaikan nih, kalau orang yang tipenya panas, kalau karakternya yang sanguin sama yang koleris gitu ya.
Sanguin koleris nih dominasi apa namanya? Ada dominan, ada subdominannya. Panas. Ini yang mempengaruhi sehat enggaknya dia kalau dia berlebih. Kalau bicara soal makanan yang berlebih nih, kalau dia makan makanan yang sifatnya tinggi lemak, kalau perasaan, kalau dia terpapar, khawatir, stres, marah yang berlebihan, termasuk gembira yang berlebihan. Gitu ya. Ingat kan pelawak-pelawak itu kena serangan jantungnya gara-gara banyak ketawa, mungkin kan begitu ya. Sebaliknya, kalau ada orang yang tipenya flekmatis dan melankolis, itu dominan dinginnya yang berlebihnya. Rasa yang memberikan, perasaan yang memberikan dia efek pada pikiran dan fisik dia itu adalah ketakutan dan kesedihan. Makanan yang berefek negatif kalau berlebihan pada fisiknya itu makanan yang sifatnya asam nantinya gitu ya. Gitu. Atau ketika banyak minum atau banyak makan sayuran gitu. Itu malah tambah diem. Ini kan kayak tadi si Bapak, iya jangan banyak-banyak makan sayuran. Bapak kan hobinya mungkin lalap-lalapan dari dulunya sampai sekarang lalap-lalapan ini dirubah sama lalapan yang sifatnya apa namanya? Rebusan begitu itu. Oh berarti Pak yang namanya Ibu tadi yang hobinya ngobrol banyak, kalau nggak itu langsung marah gitu ya, jangan dikasih makanan goreng-gorengan karena goreng-gorengan kan banyak minyaknya, banyak lemaknya. Ingat 1 miligram lemak menghasilkan kalori 9. Maka metabolisme jadi meningkat. Itu dikasih rebus-rebusan nantinya begitu. Nah, Pak, bagaimana dengan tipe yang sanguin sama flekmatis? Ini nanti penyakitnya sifatnya rata-rata penyakitnya sifat lembab. Jadi kalau dia banyak asin, banyak manis, makan yang rasanya manis, atau banyak makan karbohidrat, makronutriennya itu akan menyebabkan kelembapan. Contohnya apa? Orang diabetes itu akan metabolisme makin lama makin turun. Orang hipertensi itu, kalau hipertensi itu lembab kering sifatnya. Ya, lembab juga dominan bisa. Rata-rata kan orang sanguin tuh orang yang hipertensi. Itu juga bisa. Baliknya tadi melankolis sama koleris itu kombinasinya. Secara sederhana kalau yang namanya sanguin koleris itu ekstrovert, yang flekmatis melankolis introvert. Kalau yang koleris melankolis kombinasi melankolis itu ambivert istilahnya. Istilah sekarang kan gitu. Kalau yang sanguin sama flekmatis itu omnivert. Kalau cari karyawan gimana Pak? Ya Anda bisa lakukan. Misalnya nih, kalau Anda punya klinik mau cari kawan cuma 2 Anda kalau pengen cari karyawan. Cari yang tipe pembicara, dalam hari ini ekstrovert, atau tipe yang dengerin, introvert. Jangan cari yang ambivert atau yang cari yang omnivert gitu. Karena tipe 2 itu tipe pengusaha, tipe orang mandiri, susah diaturnya. Yang satu thinker, yang satu tipe pemikir, yang satu tipe ini apa namanya? Seniman gitu, kreatif. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi. Ini matengin yang di sini ya Bu. Kalau sudah bisa ya berarti ya baca ini ya Bu ya. Ya, insya Allah bisa Pak. Oke. Pak Tri nanya. Ya. Silakan Ibu. Halo, suaranya kok nggak ada ya? Halo, ya Pak. Ya, silakan Ibu. Maaf ini saya off cam ya. Ini Pak, waktu mengenai pasangan Pak, seperti tadi Bapak bilang bahwa karakteristik itu akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia ya Pak. Nah itu yang saya rasakan itu memang terjadi Pak, karena awalnya dulu suami itu kan sifatnya dia introvert ya Pak ya, lebih ke banyak diemnya lah. Tapi sekarang ini kenapa jadi berbalik Pak? Sementara saya nggak berubah gitu loh Pak. Jadi ini kan kesannya timbul jadi kayak bukan ketemu panas sama dingin kan.
ketemunya panas sama panas. Nah, ini kendala Pak sama saya. Setelah saya mendengar penjelasan Bapak tadi, berarti itu ada apa ada treatmentnya ya untuk merubah supaya kondisi ini tidak terus-menerus menjadi panas dengan panas ya Pak. Apakah saya harus menjadi dingin gitu loh Pak? Karena saya Ya, yang kalau tidak berubah rasanya gitu. iya, jangan-jangan ibu yang nggak berubah. Masalahnya menurut ibu bapak yang berubah gitu. Padahal berubahnya bapak mungkin sunatullahnya kan gitu ya, dulu diam gini. Jadi berubahnya gini loh. Saya yakin bapak dulu melankolis, flekmatis. Pragmatis ya. Sekarang dominan flekmatis, geser tuh Kolot. dia. Dulu dominan melankolisnya daripada flekmatis. Sekarang dominan flekmatisnya. Jadi kalau flekmatis dua, kalau nggak flekmatis melankolis, kalau nggak flekmatis sanguin. Gampang Oh bapernya bapak sekarang. iya. Gitu ya. Kita salah ngomong dikit kesinggung, dan kesinggungnya dia langsung utarakan. Kenapa? Mungkin dia setelah dianalisa, saya nggak boleh kayak gini, saya pengen sehat gitu. Saya nggak boleh mendam lagi begitu kan. Jadi itu yang membuat dia begitu terus. Yang jadi persoalan, ibu ngasihin makan dia itu seperti hobinya ibu. Pelan-pelan tuh berubah karakternya. Ibu kan hobi pedas, misalnya begitu ya. Kalau manis, pengennya manis yang benar manis, begitu ya. Otomatis karakternya juga jadi berubah, gitu kan, gitu. Sebaliknya, ibu nggak beralih. Mungkin saja ya, dulu hobi pedas banget, sekarang gara-gara lambungnya nggak, Halo. gitu kan, secara otomatis karena faktor umur, ngurangin pedasnya. Tapi coba perhatikan cara bernapasnya ibu. Nah, kita ngomongin penyebab penyakit yang ketiga tadi. Jadi yang penyebab pertama kan gara-gara nggak seimbang makan dan minum. Yang kedua nggak seimbang gerak dan diam emosi. Yang ketiga nggak seimbang gerak dan diam tubuh. Yang keempat retensi dan detoksifikasi. Yang kelima istirahat dan terjaganya tubuh. Dan yang keenam adalah kualitas udara. Kita dua ini. Yang pertama istirahat dan terjaganya tubuh. Saya pengen tanya Bu, kalau kita jarang istirahat, jantung kerjanya lebih cepat nggak? Jarang istirahat ya lebih cepat ya. Iya dong, lebih cepat itu. Coba perhatikan. Ibu umurnya berapa? 55 Pak. 55. Sudah kebiasaan nggak tidur siang? Susah sekarang ya tidur siang. Susah ya sekarang ya. Oke, itu gara-gara pola perilaku kita yang dahulu itu Bu. Kenapa kita nggak bisa sulit tidur? Bahkan sekarang malam tidurnya nggak nyenyak. Jangan-jangan Bu, jantung kita itu dipaksa kerja terus. Geraknya cepat terus. Kenapa geraknya cepat terus? Ingat, yang pertama gara-gara emosi kita. Coba perhatikan ketika ibu merespon sesuatu. Kadang-kadang ibu respon sesuatunya itu nggak pakai jeda. Jadi ketika ada langsung respon aja. Reaktif sama responsif beda ya Bu ya. Jadi kalau responnya itu langsung nggak pakai napas gitu, nggak pakai mikir. Kalau marah ya nggak pakai mikir, nggak pakai narik napas, langsung dar gitu. Reaktif Harusnya ya. kasih jeda. Kenapa Bu? Ya itu reaktif ya. Iya, reaktif. Harusnya dikasih jeda supaya responsif gitu. Jadi ketika ibu ada datang marah, contoh tadi, kamu ini nggak merhatiin saya ini merhatiin cuma kan lagi ngurusin ini gitu. Ibu itu nggak langsung ditahan dulu, langsung enggak loh Mak. Misalnya sama ibu ini tadi ya, kan seolah-olah kayaknya sekarang ini kayaknya kok saya ini sering benar otot-ototan sama ibu misalnya begitu. Itu tadi, kamu ini nggak perhatiin saya misalnya begitu-gitu. Benar, ibu lagi beraktivitas nyambi gitu. Tapi ibu itu ketika mau ngomong itu langsung nyamber gitu. Itu udah jadi kebiasaan. Padahal harusnya kasih jeda dulu. Jedanya gimana? Narik napas. Narik napasnya itu yang jadi persoalan itu. Ketika ibu mengalami ketidaknyamanan perasaan, ibu itu sudah terbiasa narik napasnya lewat mulut. Ngorok juga nggak tidurnya nih sekarang? Siapa? Saya? Iya. Enggak tahu ya kita. Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak kayaknya. Jadi jangan-jangan rata-rata orang tuh hiperventilasi Bu. Tadi penyebab penyakit yang nomor terakhir,
kualitas udara gitu ya, nggak seimbangnya udara yang masuk di dalam tubuh kita. Seperti apa? Kita ini jangan-jangan berlebihan hiperventilasi. Contoh misalnya begini. Kalau kita marah, kalau kita khawatir, ibu kan dua ini yang bermasalah itu. Yang ibu yang bahasanya susah untuk ibu kendalikan tuh ketika lagi cemas, stres berlebihan, kecemasan berlebihan, bahasa sederhananya panik gitu ya, sama marah gitu ya. Kalau memang betul kalau ditahan jadi penyakit, badan ibu sakit semua. Tapi kalau dikeluarin berlebihan itu ya bermasalah juga. Salah satunya gini, ketika kita marah itu yang namanya otak apa namanya terjadi peningkatan, bahasanya suhunya juga jadi meningkat. Nah, otak ini itu akan memberikan efek pada jantung. Kenapa? Jantung ini geraknya elektromekanikal. Pikiran dan perasaan yang punya itu bisa ditangkap oleh jantung. Jadi jantung ini kerjanya lebih cepat. Ketika jantung kerjanya lebih cepat, tidur pun akan nggak bisa itu, gitu kan? Jantung ini kerjanya lebih cepat. Kalau jantung ini terus-terusan kerjanya cepat, maka makin tua nanti kesulitan tidur itulah yang terjadi. Nah, ingat nggak? Pertama kali kalau jantung kerjanya lebih cepat ketika dia marah, jantung kerjanya lebih cepat, tarikan napas kita jadi lambat apa jadi cepat? Ngos-ngosan ya, cepat ya. Iya, jadi cepat. Nah, ketika kita jadi cepat, seolah-olah ngos-ngosan, apa yang Anda lakukan waktu itu? Anda itu narik napasnya nggak lewat hidung aja, lebih banyak lewat mulut. Maka ketika hidung ini jarang sekali digunakan atau digunakan minim sekali, ketika kebutuhan napas kita paling banyak itu ketika butuh oksigen banyak itu dari mulut lebih banyaknya, maka itu akan menjadi kebiasaan terus-menerus sehingga tubuh hiperventilasi. Apa yang terjadi Pak kalau tubuh hiperventilasi? Ini loh Bu. Satu, jadi tubuhnya, jadi jantungnya kerjanya jadi terus-terusan kerja lebih cepat. Yang kedua, ada hormon tertentu yang keluar, kortisol. Jadi coba, kalau kita napas lewat hidung, lewat mulut sama lewat hidung. Pelan-pelan ini yang namanya hidung nggak hipersensitif terhadap oksigen. Nggak pernah digunain. Jadi kalau kebutuhan oksigen narik dari hidung tuh, lagi marah narik dari hidung, ngerasa nggak cukup itu oksigen. Makanya ibu bantu dari mulut. Itu akhirnya yang nggak marah juga itu sebentar-sebentar narik oksigen itu lewat mulut. Hiperventilasi. Apa yang terjadi? Sebenarnya Bu, ketika kita narik oksigen ini udara bukan? Pertanyaannya, oksigen ini udara bukan? Oksigen udara. Udara. Udara itu sifatnya apa? Dalam teori 4 unsur? Lembab dan Kering ya. lembab dan panas Bu. Yang panas. cahaya atau api itu yang kering. Apa namanya? Yang kering itu kering dan kalau lembab dan kering itu nggak ada itu Bu. Lembab itu kalau nggak lembab panas, kalau nggak lembab dingin. Kering itu kalau nggak kering panas, kalau nggak kering dingin. Nggak ada lembab dan kering. Iya, ya. Jadi lembab dan panas. Bawah, Nah, ya. lembab ini kan kadar airnya pasti ada, tapi bentuknya uap. Betul nggak? Benar. Sifatnya dingin nggak kira-kira itu? Mendinginkan nggak tugas lembab itu? Kalau kelembapannya tinggi, berarti tingkat kadar airnya juga tinggi. Nah, ketika itu udara masuk di dalam hidung, ini yang namanya otak yang panas tadi, terutama ini di jidat kita ini ada namanya kelenjar pituari, jenderalnya hormon yang ngatur hormon kortisol, yang ngatur hormon epinefrin, seluruh hormon yang ada di kelenjar kita ini diatur oleh kelenjar pituari ini tadi. Ini ketika emosional kita berlebih, napasnya dari mulut ini nggak kena pendinginan. Kalau ruangan panas itu nggak dikasih AC. Tapi kalau misalnya Anda ngirup udara itu dari hidung, ini yang namanya otak dikasih AC, dikasih pendinginnya. Gitu. Nah, itu Ibu sudah rusak itunya. Terus gimana Pak benerinnya?
ibu mulai belajar napasnya ngapa-ngapain lewat hidung. Makin banyak ibu buang napas, maka tarikan napas ibu, makin banyak ibu narik napasnya, makin banyak ibu buang napas. Saya mau sampai kalau narik napas itu keluar hormon yang namanya kortisol. Buang napas keluar hormon yang namanya endorfin. Ibu banyak-banyak buang napas. Untuk banyak-banyak buang napas ibu, makin banyak ibu buang napas, endorfinnya makin banyak dapat. Maka gimana caranya? Tarik napasnya pelan, tarik napasnya lambat, enteng tapi dalam. Jadi narik napasnya, coba ibu belajar lewat hidung aja, mulutnya nggak boleh napas. 1, 2, 3 gitu. Buangnya 1, 2, 3. Nanti ibu pelan nariknya 1, 2, 3, 4, 5. Buang napasnya gitu juga. Kalau ibu ketika perasaan ibu nggak nyaman, 1, ibu napasnya lewat hidung, jangan lewat mulut, supaya kelenjar pituarinya dapat AC pendingin. Kortisolnya itu kalau keluar enggak banjir. Yang kedua, kalau kebiasaan sehari-hari ibu, belajarlah ibu napasnya itu pelan, lambat, dan dalam. Caranya gimana? Di Ramadan ini Bu, caranya ibu tilawah tapi ngambil napasnya lewat hidung, nggak boleh lewat mulut. Tilawah itu Rasulullah itu sudah desain bagaimana memelihara kesehatan dengan menyeimbangkan udara yang masuk di dalam tubuh kita itu dengan tilawah. Insya Allah. Gitu. Oke? Oke, Pak. Jadi kesimpulannya dari masalah yang saya alami ini, kita harus antisipasi dengan penyebabnya tadi karena kualitas udara dan yang satunya ini apa Pak? Reaktifnya itu ya. Ya, jadi ibu ini udah banjir kortisol. Kortisol itu kan hormon ya Bu ya. Hormon itu kalau sering-sering keluar jadi biasa keluar dia. Anak ibu yang paling kecil umurnya berapa Bu? 17 Pak. 17, lagi perempuan Bu. Perempuan, kelas 2. Perempuan. Pernah nggak ngelihat dia mandi terus anduknya nggak dijemur? Iya pernah lah. Gimana reaksi ibu? Santai-santai aja, marah berlebihan atau marahnya sambil santai? Ya marah karena bukan tempatnya. Iya, berlebihan nggak Bu? Kayaknya sih iya. Iya, itu ciri salah satu ciri hormon ibu itu banjir kortisolnya. Jadi kalau bahasanya itu kan persoalan kecil ya. Tapi ibu kadang mikir bagi laki-laki itu persoalan kecil, bagi seorang ayah itu persoalan kecil gitu. Tapi bagi perempuan itu besar. Ngorometnya jadi panjang begitu. Itu yang buat ibu banjir kortisol kebiasaan. Nah, sekarang yang jadi persoalan nanti Bu, ada kalanya ya Bu ya. Ada orang yang gampang marah. Itu bukan gara-gara pencetusnya adalah sebuah peristiwa, gara-gara gangguan hormonal dia. Stres, hormon stresnya banjir di dalam tubuhnya. Kenapa ya? Kok aku pengen nangis? Kenapa ya? Kok ini sedih banget, nggak tahu pengen keluar air mata. Atau nggak tahu nih, pengennya bawaannya kesel aja. Gitu. Itu kan bukan hormon itu. Bukan gara-gara sebuah peristiwa. Kenapa? Di awalnya mungkin peristiwa, tapi karena kebiasaan itu jadi dipakai itu banjir. Iya. Solusinya makanan ibu perhatikan, tilawah ibu harus lakukan, gitu ya. Tilawah harus ibu lakukan. Makanan yang kedua puasa. Iya. Metabolisme kemarin sudah saya sampaikan di tulisan yang pertama itu. Itu ternyata puasa itu Bu, ngedetok 3 organ pemikir dalam tubuh kita. Yang pertama otak, yang kedua jantung, yang ketiga perut. Otak dalam kita itu ada 3 Bu, jantung, perut, kepala. Nanti kita bahas itu. Oke ya. Sudah mungkin ya? Ya cukup Pak. Insya Allah nanti saya belajar lagi itu yang 4 unsur tadi.
terutama makanannya mungkin. Oh iya. Oh iya, ini tidak direkod lagi. Direkod kok Pak, ada. Oke. Ini layar ini sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Ya, kelihatan Pak. Jadi gini. Terima kasih Pak Tri penjelasannya Pak Tri. Kenapa Bu? Terima kasih penjelasannya. Oh Jadi iya, baik. wawasan saya. Oke. Oke. Ya, Pak. Ini charts berikutnya saya mau menjelaskan gini. Bahwa orang itu sehat kalau tabiatnya seimbang. Saya ulang, orang sehat itu tabiatnya seimbang. Gimana tabiat yang seimbang? Allah itu udah ciptakan makhluk yang seimbang tabiatnya, namanya manusia. Di antara manusia yang seimbang tabiatnya itu kaum mukmin. Di antara kaum mukmin yang paling seimbang tabiat itu para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul yang paling seimbang tabiatnya itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen sehat, udah tak usah banyak mikir. Pola hidup sehat Rasulullah aja yang dipakai, mulai dia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ikutin itu aja. Makanya disampaikan dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang disampaikan oleh Imam Suyuti bahwa keseimbangan makan dan minum, gerak dan diam tubuh, gerak dan diam emosi, tidur dan terjaganya tubuh, sama retensi detoksifikasi tubuh dia, dan kualitas udara yang masuk, itu akan membuat tabiat kita itu bertambah kuat dan terjaga. Gitu. Ingat ya, tabiat ini bukan hanya bekerja di fisik, tapi juga di mental dan spiritual seseorang. Orang kalau fisiknya itu lemah, misalnya kanker stadium 4 misalnya, kalau mental dan spiritualnya dia bagus, itu nggak ada masalah dengan stadium. Dia akan pasrah, dia akan ikhlas, dia akan bersyukur dengan apa yang disakit. Dia alami sakitnya, ya orang mah nggak dikasih tahu kapan matinya. Saya dikasih tahu sama dokter kapan matinya. Jadi saya siap-siap buat mati. Insya Allah saya ikhlas. Semua orang kan pengen mati. Itu Bu, kalau imannya bagus begitu, luar biasa. Gitu. Jadi itu tabiatnya itu seimbang luar biasa. Nah, nanti yang mau saya sampaikan, Anda itu ketika nerapi seseorang, itu bagaimana caranya tabiat itu bisa bekerja dengan maksimal, bukan malah dihambat. Seperti apa misalnya Pak dihambat? Gini loh, contoh misalnya, ada orang sakit kepala gara-gara, kemarin saya sampaikan, begadangan 3 hari 3 malam gara-gara punya hajat gitu ya. Nggak seimbang tabiatnya gitu. Sakit kepala, dikasih bodrek, dikasih panadol gitu ya. Itu tugasnya apa? Wah, itu kan untuk menghilangkan sakit kepala. Itu tadi, Anda itu yang namanya sakit kepala tadi adalah reaksi tubuh. Tanda dan gejalanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit. Yang namanya penyakit itu proses alami tubuh. Sakit kepalanya, yaitu proses alami tubuh. Ketika yang bersangkutan itu nahan tidur 3 hari, itu kortisolnya keluar. Supaya apa? Supaya Anda bisa melek, supaya Anda bisa fokus. Jantung kerjanya lebih cepat. Efek jantung kerjanya lebih cepat, efek kortisol keluar, selain jantung kerjanya lebih cepat, pembuluh darahnya kan nyempit. Ketika pembuluh darahnya nyempit, oksigen itu kadang-kadang nggak nyampe ke kepala. Reaksinya sakit kepala. Itu proses alami tubuh ketika Anda nggak tidur 3 hari 3 malam. Anda hilangkan rasa sakit itu sama aja menghambat si tabiat ini kerja. Ketika dihambat kerja, lama-lama tabiat kagak mau kerja. Apa yang terjadi? Terjadi yang namanya iritasi lambung, efek dari obat kimia itu tadi. Kemarin kan sudah saya sampaikan, penyakit dalam patologis bekam sehat itu satu, gara-gara ini tadi. Nggak seimbangnya tabiat, gara-gara dominasi metabolisme tubuh yang gara nggak seimbang 6 faktor tawazun. Ini yang biru-biru ini orange, biru ya, ungu. Ungu ini adalah 6 faktor tabiat. Ini yang nanti. Pak Tri, terus gimana? Ketika ada orang sakit, gimana cara diagnosanya? Pertama Anda ketika ngomongin, senyap sekali nih.
Tes, tes. Ya, simak Simak. Pak. Nyimak Iya. ya. Nyimak, Pak. Hari ini kan permasalahannya gini loh. Ketika kita mau ngomongin bekam, terapi pengobatan itu, apapun nanti, Anda ini saya yakin dan percaya nggak satu modalitas terapi yang Anda punya. Bukan hanya bekam, mungkin ada lintah, mungkin ada topung, mungkin ada semua lah, banyak gitu ya. Itu semua ranting, batangnya ini cuma 2 sekarang ini. Rata-rata orang belajar rantingnya, kemudian batangnya dilupakan. Gimana Pak dilupakan? Ya gampang Pak sekarang itu. Ketika ada orang sakit, tanya aja, sudah pernah ke dokter apa belum? Sudah. Sakit apa? Oh, diabetes. Sakit apa? Kolesterol. Sakit apa? Hipertensi. Ya udah itu aja Pak. Iya betul. Berarti itu diagnosanya pakai cara barat, tuh ya. Atau misalnya pakai cara yang timur itu, sindrom panas, sindrom dingin, yin dan yang dan lain sebagainya. Nah ini saya ngusulkan, ngajukan nih, karena ternyata Unani Medicine itu dipakai di peradabannya Islam. Integrasi pengobatan Yunani kuno, Romawi kuno, peradabannya Arab, Cina tradisional, gabungan semuanya begitu ya. Nah, diagnosa klien ini yang pertama sekali yang harus Anda perhatikan adalah personalis, ini dari atas ke bawah ya, tabiat normal yang bersangkutan. Contoh misalnya umur tadi. Umurnya berapa Pak? Umurnya 50 tahun. Kalau umur 50 tahun itu karakter normal dia harusnya tipe kering. Entah itu kering panas, entah itu kering dingin. Tapi kalau ngelihat berat badan, kan yang ditanyakan tinggi badan, berat badan. Kalau ngelihat badan umur 50, berat badannya ternyata nggak proporsional alias berlebih, sehingga ketika dihitung tinggi badan sama berat badan, begitu ya, komposisi tubuhnya, kecenderungannya gemuk, maka ini disebut lembab. Keluar nggak dari tabiat normal dia? Keluar nggak dari temperamen normal dia? Keluar. Bisa sakit nggak? Bisa keluhan itu. Oke, itu ya. Jadi perhatikan tabiat. Yang kedua, personality yang bersangkutan. Ingat tadi, ini tipenya apa? Extrovert kah, introvert kah, ambivert kah, atau omnivert kah? Kalau yang namanya ekstrovert itu tipe koleris sama sanguin, yang namanya ambivert perpaduan antara koleris sama melankolis, yang namanya introvert perpaduan antara plekmatis sama melankolis, sedangkan yang omnivert perpaduan antara sanguin dan tipe plekmatis. Gimana keduanya? Dominasi metabolik yang menguasai adalah tadi kalau yang omnivert, apa yang namanya omnivert itu lembab, yang namanya ekstrovert itu panas, yang namanya introvert itu dingin, yang namanya ambivert itu kering. Sudah, baru kemudian jenis penyakitnya Anda tentukan. Ingat ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sampaikan bahwa jenis penyakit ada 2, ada penyakit hati, ada penyakit fisik. Ketika bicara penyakit hati, gitu ya. Ketika bicara tentang penyakit hati, ngomongin tentang syahwat, ngomongin tentang keraguan-raguan. Makanya nih, ketika ada orang tuh nggak ada melulu cuma sakit fisiknya aja. Pasti banyak sakit hatinya. Kenapa Pak? Gini loh, orang kalau kena penyakit fisik sadar kalau dia sakit. Tapi kalau orang kena penyakit hati, nggak ada yang sadar. Termasuk saya. Sepakat nggak ini? Ih, ngomong sendiri saya. Iya, Pak. Iya, itu. Ya. Ya, Nah, jadi tentukan itu. Terus gimana Pak? Makanya Anda punya keterampilan tadi untuk menata pikiran seseorang, untuk membangun keyakinan seseorang. Natanya gimana Pak? Untuk nakal pikiran seseorang itu Anda harus punya yang namanya empati kepada klien. Kenapa? Merubah persepsi klien itu kalau kliennya percaya sama Anda. Boro-boro ngomongin bahwa sakit itu datangnya dari Allah. Cukup Anda deket-deket sama Allah. Kalau deket sama Allah, Allah pasti sayang sama Anda. Terus itu penyakit dihilangkan. Kan penyakit datangnya dari Allah. Kan gitu ya. Nggak perlu obat. Obat itu Bu, kalau mau nyembuhin harus izin Allah. Allah itu nggak perlu izin sama obat ketika nyembuhin orang. Ketika ngomongin gitu, Anda belum dipercaya, nggak bisa kata-kata itu keluar dari apa namanya merubah persepsi yang bersangkutan. Maka
Untuk mendapatkan kepercayaan kepada klien, tumbuhin rasa empati. Kalau kemarin Bu Elin bilang, empati itu nggak boleh lama-lama. Iya. Contoh kemarin kan disampaikan sama Bu Tina tuh, yang namanya doa itu, Pak boleh nggak Pak ketika saya doain itu nangis? Ya boleh, tapi jangan sepanjang nerapi Anda nangis melulu itu. Katanya itu yang namanya stress respon itu 20 menit aja. Nangis itu nggak boleh lama-lama kan gitu. Seperti itu. Oke. Ketika sudah itu kepercayaan sudah dibangun, ngomong ini enak. Nah, untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, itu butuh yang namanya keterampilan mendengar dan memahami. Untuk membutuhkan keterampilan mendengar, ya gampang. Keterampilan mendengar itu, liatin matanya ketika dia ngomong, terus iringin dengan senyuman. Body language-nya ikutin, kalau dia begini, kita juga begini. Kalau dia nyadar, kalau dia maju, kita juga maju. Kan gitu ngobrolnya. Itu yang terpenting. Gitu. Sudah tuh, ketika kayak gitu, itu ngerasa dia dipentingkan. Kalau empati kita tumbuh sambil lihat mata dia, kemudian ngomongnya diiringi dengan senyuman, gitu, body language atau mimik muka kita diikutin dengan ekspresi yang kala dia menceritakan sesuatu, itu akan membuat pelan-pelan kepercayaan terhadap kita akan timbul. Ngomongnya 20%, dengerin dia ngomong 80% itu akan membuat 20% omongan kita itu akan nyerap lebih dari separuhnya. Persepsi dia. Itu bagaimana ketika orang punya menata pikiran. Bangun keyakinannya gimana? Kalau sudah tertata pikirannya, akan timbul yang namanya kenyamanan. Kalau kenyamanan timbul di pikiran yang bersangkutan itu, pertama sekali tenang dianya, damai dianya. Apapun penyakitnya, itu dulu. Bahkan ketika ada sakit kepalanya hilang kalau dia damai dan tenang. Baru setelah itu fase berikutnya adalah bangun keyakinannya. Dengan cara apa? Shortcut yang paling bagus, doa. Doa. Tapi gimana Pak caranya doa? Jelas. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Mana yang sakit itu yang dipegang. Terus doain. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalau saya ya, menurut saya ya, siapa antara yang membaca sama yang dibaca itu harus saling memiliki. Antara yang dibaca sama yang membaca harus saling membersamai. Jadi maknai kalimat doa tadi berikut artinya dengan sepenuh hati. Insya Allah itu efeknya luar biasa. Ingat kan? Kalau Anda misalnya anak jatuh, dipeluk, kemudian diusap. Diem, nggak apa-apa. Benjolnya padahal segini. Anaknya diem. Kenapa? Karena tenang hati dan pikirannya. Ketenangan itu didapatkan dari cinta dan kasih sayang. Kalau Anda doakannya itu, diiringi cinta dan kasih sayang, akan timbul yang kalau doanya itu Anda iringi cinta dan kasih sayang, itu akan timbul namanya daya. Seperti halnya kalau ini botol yang panas 100 derajat Celcius, ini botol yang dingin 50 derajat Celcius, ini warnanya putih, ini warnanya hitam. Ketika ditaruh pipa, ini panasnya ini akan membuat suhu yang dingin itu akan naik pelan-pelan. Ini penuhnya air putih tadi, air susu ini pelan-pelan masuk ke sini, membuat yang tadi warna air di sini hitam pelan-pelan berubah menjadi coklat. Semakin banyak susu yang kita masukkan, pelan-pelan si botol ini akan tumpah, pelan-pelan berubah nih jadi botol yang warnanya putih berisi air susu. Itulah analogi. Ketika diagnosa pasien, pertama, setelah ngomongin itu, maka perhatikan tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya gimana? Satu, lihat tanda dan gejalanya ini ngilangin serangan penyakit di sistem organ yang apa. Contoh misalnya begini.
Batuk dia. Batuknya berdahak, satu itu. Batuk berdahak. Batuk berdahak ini nyerang sistem organ apa? Paru-paru. Ya, makanya Pernapasan. sistem pernapasan. Yang kedua, badannya suhunya naik dari biasanya 37,6 jadi 39 derajat Celcius disertai demam. Nyerang sistem organ mana? Suhu Anda berapa normalnya? 36,5. Iya, 37,6. Darah berapa suhunya? 38 derajat Celcius. Ketika ada orang terjadi kenaikan suhu, sesungguhnya darah itu memainkan peran. Karena jangan-jangan di dalam darah itu, darah menandai, ingat ya, di dalam darah itu ada komponen darah yang namanya sel darah putih. Dia akan menandai benda asing yang di dalam tubuh. Ketika ada benda asing di dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh alami sel darah putih itu keteteran, dia akan mencoba menaikkan suhu dari darah. Dia perintahkan otak naikkan suhu di dalam darah. Itulah manifestasinya suhu kita jadi naik derajat. Berarti ketika terjadi kenaikan suhu tubuh, itu kan tanda ya, dan gejalanya kayak demam begitu, itu sesungguhnya sistem sirkulasi yang kena juga. Itu ya, yang saya mau tanya, batuk, sistem sirkulasi tadi, yang naik suhu tubuh, ini melambatnya metabolisme apa meningkatnya metabolisme? Meningkat. Ketika meningkat, sifat dari tanda dan gejala penyakit ini namanya panas. Gitu ya. Oh, tanda dan gejalanya sifatnya panas. Lihat, ini nih kasus yang begini lama apa baru? Lama apa baru? Kalau baru disebut akut, kalau lama disebut kronis, kan begitu. Nah, beda nanti ketika ketemu ada orang ngantuk kan Pak, badannya capek, sering ini nyeri sendi, begitu ya. Nah, jangan ini tipenya dingin. Kenapa? Metabolismenya melambat di bawah rata-rata. Jadi Anda tentukan dulu tuh. Yang pertama, ini tipenya panas atau dingin itu, kalau disebut panas itu metabolismenya meningkat di sistem organ tersebut, kalau dingin disebut melambat metabolisme di sistem organ tersebut. Contohnya gimana Pak? Tuh, asam urat, ada nyeri nggak situ? Ada. Tuh, detak jantungnya kerjanya lebih cepat, gitu ya. Kenapa detak jantung itunya bengkak tangannya? Tapi ingat, bengkak tangannya ini kenapa? Oh, gara-gara metabolisme tubuhnya melambat akibat sehingga asam urat yang harusnya dikeluarkan oleh sistem detoksifikasi kita itu ternyata nggak bisa dikeluarin. Jantung udah maksa ngeluarin tapi nggak bisa dikeluarin gara-gara melambat. Kenapa? Oh, jangan-jangan kering yang berlebihan dan dingin yang berlebihan ini yang namanya asam urat penyebab penyakitnya. Gitu. Nah, setelah analisa diagnosa organ itu sudah ketemu, tinggal gampang seperti yang disampaikan di awal tadi. Kasih makanannya tipe apa. Contohlah orang yang kena COVID. Ketika kena COVID itu sesungguhnya batuk, badannya demam, nyeri, itu adalah proses alami tubuh. Nah, kalau berlebihan, batuknya berlebihan, keluar dahaknya berlebihan, kemudian nyeri sendinya berlebihan, sesungguhnya itu reaksi tubuh terhadap itu berlebihan, metabolisme meningkat berlebihan, dihambat, nggak boleh dihilangin. Ngambatnya ingat, kalau itu kan panas, metabolisme meningkat berarti panas, ya didinginin. Gitu. Tadi disampaikan, kasih air kelapa, setelah kasih air kelapa, oh berarti ini kan tipenya tipe dingin gitu. Yang kedua, ini katanya penyebab gara-gara imunnya lemah, kemudian gara-gara imunnya lemah, kemudian terjadi penyebab penyakit infeksi kan gitu ya. Nggak tahu bahwa yang namanya orang infeksi itu gara-gara ada virus masuk dalam tubuhnya. Jangan sampai nih tubuh ini tempat nyaman dari si virus ini. Gimana maksudnya? Kalau banyak makanan nih sumber energi yang namanya virus gampang membelah diri. Dilihat, oh cadangan makanannya banyak, gula dalam tubuhnya banyak.
Berarti di stop gulanya dulu. Gimana? Kalau terjadi pertempuran, terjadi kerusakan di dalam tubuhnya, regenerasi sel harus terjadi. Butuh yang namanya zat pembangun untuk regenerasi sel. Asam amino yang asalnya dari protein itu yang harus dibanyakin ketika gejala dan tandanya hilang. Jadi batuk benar. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada? Baiklah. Ada di chat, Pak. Pertanyaannya. Suaranya belum kedengaran, Ustaz. Suara Ustaz ini belum kedengaran. Suaranya Pak Tri nggak kedengaran. Ini mic-nya nggak bunyi sejak kapan ini? Jadi menawari pertanyaan tadi. Iya, baik. Bet-bet, Pak. Ya jelas. Jadi kalau anak sakit gitu ya, gara-gara imunnya lemah, sakitnya sakit apa dulu? Kalau sakit-sakitnya infeksi, sakit-sakitnya saya nggak tahu anak itu umurnya berapa. Allah ciptakan balita itu memang Allah lemahkan imunnya. Ingat ya, yang namanya anak-anak itu masuk golongan kalau ngelihat umur itu kan tipenya lembab dan dingin. Artinya ini yang namanya bakteri, kuman, virus itu kan senang suasana atau lingkungan lembab untuk dia bertumbuh. Gitu. Oleh karenanya untuk mengurangi lingkungan lembab yang bertumbuh, kasih tip lawan dari lembab sama kering ini kan lembab dan dingin ini kan panas dan kering. Panas itu didapatkan satu dengan aktivitas dia, gerak dan dia tubuhnya. Yang kedua makanan. Jadi kalau ngasih makanan itu banyakin proteinnya, jangan banyakin sumber energi yang lain. Kesalahannya ini banyakin gula, manis, karbohidrat itu kesalahannya. Padahal dibutuhkan yang namanya protein. Ini kan metabolismenya lagi meningkat. Itu utamanya. Bukan, jadi Pak dia nggak mau makan nggak apa-apa, dia nggak mau makan karbohidrat nggak apa-apa, nggak gemuk, tapi proteinnya yang banyak. Misalnya pagi hari ya 2 atau 3 telur gitu ya, baru nanti siang kasih karbo, kasih sayur begitu ya, kasih protein sedikit, baru nanti malamnya protein sama karbohidratnya harus banyak, seratnya juga serat kalau serat di siang. Itu dulu makanan gerak dia tubuhnya, jangan dikurung anaknya itu, biarin hujan-hujanan biar gerak dia, biar dia kenal gitu. Kenapa? Iya ngebentuk panasnya dalam tubuh dia, otot dia berkembang, dia lingkungan dia bisa berinteraksi dengan lingkungan terutama virus dan bakteri. Kalau dia jatuh sakit biasa, yang penting Anda harus tahu gimana caranya nanganin penyakitnya. Yang jadi persoalan itu ketika panas sedikit, Anda kasih paracetamol, Anda kasih yang namanya penghilang panas, Anda kasih antibiotik, padahal itu adalah proses alami tubuh. Reaksi tubuh terhadap serangan penyakit, support tabiatnya untuk aktif. Itu cerita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Kalau nggak bisa, mudah-mudahan saya bisa sampai Surabaya pagi itu ya. Kalau nggak bisa ya kita tunda. Mari kita tutup dengan
Doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakallah ibunya Mbak Tri. Terima kasih. Oh ya, Pak. yang baru keluar masuk belum dapat materi, monggo silakan gabung di grup. Jadi materi ini rekamannya itu nanti ditaruh di apa namanya di Telegram. Bagi teman-teman gitu ya, teman-teman yang memang alumni dari Bekam Sehat, Bekam Advance, aplikasi Bekam gitu ya. Kalau mau ngedalamin, ayo kita bareng ngedalaminnya. Nanti ke depan kita ada pelatihan trainer for trainer untuk Bekam Sehatnya. Anda akan disertifikasi oleh lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi di Kemendiknas. Kemudian nanti dapat surat sebagai trainer untuk ngajarin Bekam Sehat. Termasuk ngajarin ini tadi gitu. Itu ya. Tapi bagi yang belum gimana Pak? Sudah ikut gini? Ya mau belajar aja gitu. Kalau yang belum boleh nanti kalau mau ikut latihan Bekam yang offline, semoga supaya bisa kenal metodologi. Ya. Bu Novi. Terima kasih Bapak. Ya, saya pasien lagi di depan. Iya saya. Lagi tutup ya, bentar lagi. Oh iya. Oh. Lagi di depan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.